Bayangkan dunia tanpa komputer, tidak ada internet, tidak ada smartphone, tidak ada sosial media. Susah dibayangkan bukan? Tapi, tahukah kamu teknologi canggih yang kita gunakan hari ini memiliki sejarah panjang dan penuh inovasi? Di video ini, kita akan menelusuri jejak luar biasa perkembangan komputer dari awal hingga masa kini. Nama saya Raden Muhammad Rinaldi dan di video ini saya akan membahas bagaimana komputer yang dulu sebesar ruangan kini menjadi sekecil smartphone yang kita gunakan setiap hari. Perjalanan sejarah komputer dimulai ribuan tahun yang lalu dengan alat sederhana bernama abacus. Sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, abacus pertama kali ditemukan di Tiongkok. Alat ini dirancang untuk membantu manusia melakukan perhitungan dasar seperti penjumlahan, pengurangan dengan cepat dan efisien. Abacus terdiri dari manik-manik yang ditempatkan pada batang dan bisa digeser untuk mencatat angka. Setiap batang biasanya mewakili satu nilai tempat dalam sistem desimal seperti satuan, puluhan, hingga ribuan. Dengan menggerakkan manik-maniknya, pengguna dapat melakukan berbagai operasi hitungan dasar. Pada abad ke-17, seorang ilmuwan asal Perancis bernama Blaise Pascal menciptakan sebuah alat mekanik yang dikenal sebagai Pascaline. Alat ini dirancang untuk membantu mempermudah perhitungan, terutama dalam operasi matematika dasar seperti penjumlahan dan pengurangan. Pascaline merupakan kalkulator mekanik pertama yang memungkinkan perhitungan dilakukan lebih cepat dan akurat, terutama pada bidang keuangan. Pascaline bekerja dengan menggunakan roda gigi yang saling terhubung. Setiap kali roda diputar, angka akan bertambah atau berkurang sesuai arah putarannya. Meski terlihat sederhana, bagi kita sekarang, alat ini adalah terobosan besar di masanya. Pada abad ke-19, Charles Babbage merancang mesin analitik, sebuah mesin mekanik pertama yang mengusulkan penggunaan kartu patch untuk memproses data otomatis. Mesin ini menjadi konsep awal komputer modern. Mesin analitik dirancang untuk mampu melakukan berbagai jenis perhitungan dengan memasukkan instruksi melalui kartu patch. Ini adalah pertama kalinya sebuah mesin bisa diprogram untuk menjalankan berbagai operasi berbeda dari penjumlahan, pengurangan, hingga perhitungan yang lebih kompleks. Bersama Babbage ada Loveless, penulis algoritma pertama untuk mesin analitik, menjadikannya sebagai programmer pertama di dunia. Pada abad ke-20, teknologi komputer memasuki era baru dengan munculnya komputer elektronik pertama. Salah satu komputer paling terkenal pada masa itu adalah ENIAC, yang selesai dibangun pada tahun 1945 di Amerika Serikat. ENIAC, yang kepanjangannya adalah Electronic Numerical Integrator dan komputer, dirancang untuk keperluan militer, terutama untuk menghitung jalur peluru artileri selama Perang Dunia Kedua. ENIAC menggunakan lebih dari 17.000 tabung vakum dan memerlukan ruangan sebesar satu aula untuk menampung seluruh komponennya. Ukurannya sangat besar, panas, dan memerlukan banyak energi. Namun, kecepatan penghitungannya jauh lebih melampaui metode manual, menjadikannya terobosan penting pada masa itu. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1951, UNIVAC diperkenalkan. UNIVAC, yang singkatan dari Universal Automatic Computer, adalah komputer pertama yang dirancang untuk keperluan bisnis dan komersial. Berbeda dengan ENIAC yang khusus untuk militer, UNIVAC digunakan oleh berbagai perusahaan dan lembaga pemerintah untuk mengolah data dan menyimpan informasi. Meski begitu, ENIAC dan UNIVAC adalah pionir dalam dunia komputer elektronik. Mereka menandai awal dari era komputasi modern, membuka jalan bagi komputer yang lebih canggih dan efisien di masa depan. Dengan adanya UNIVAC, komputer mulai dikenal sebagai alat bisnis yang paling penting dan tidak lagi terbatas pada keperluan militer saja. Pada tahun 1950-an, teknologi komputer mengalami kemajuan besar dengan ditemukannya transistor, komponen elektronik yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi daripada tabung vakum. Dengan transistor, komputer generasi kedua menjadi lebih kecil dan lebih efisien. Transistor memungkinkan komputasi yang lebih stabil dan memudahkan komputer untuk diakses di lebih banyak tempat. Pada tahun 1960-an, teknologi kembali mengalami lompatan besar dengan ditemukannya Integrated Circuit atau IC. IC memungkinkan banyak transistor dan komponen lain untuk digabungkan dalam satu chip kecil, membuat komputer semakin kecil, lebih cepat, dan lebih terjangkau. Pada tahun 1980-an, teknologi komputer mengalami revolusi dengan munculnya personal komputer atau PC. Berkat perusahaan seperti IBM dan Apple, komputer yang awalnya hanya digunakan untuk keperluan militer dan bisnis besar, kini mulai hadir di rumah-rumah dan kantor-kantor di seluruh dunia. IBM PC pertama diluncurkan pada tahun 1981 dengan cepat menjadi populer di kalangan perusahaan karena keandalannya.
Tak lama kemudian, Apple memperkenalkan Macintosh pada tahun 1984 yang menghadirkan antarmuka grafis pertama dengan mouse, sehingga lebih mudah digunakan oleh orang awam. Perangkat ini menjadi ikon dan pendorong pertumbuhan penggunaan komputer secara personal. Setelah perkembangan komputer pribadi, teknologi terus menuju satu tujuan utama, yaitu portabilitas. Pada awal 1980-an dan 1990-an, komputer mulai dikembangkan menjadi lebih ringkas dan mudah dibawa kemana saja, yang kita kenal sebagai komputer portable atau laptop. Seiring waktu, perangkat komputer menjadi lebih kecil dan praktis. Di tahun 2000-an, muncul tablet dan smartphone yang membuat komputer benar-benar portable, bahkan bisa ada di genggaman kita. Selamat datang di era kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Sebuah teknologi yang telah mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan hidup. AI memungkinkan mesin untuk memahami, belajar, dan membuat keputusan secara mandiri. Teknologi ini tidak lagi sekedar imajinasi, tapi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. AI telah merubah dunia dan cara kita hidup. Meski memiliki tantangan dan kekurangan, kecerdasan buatan membuka potensi besar di masa depan. Seiring dengan berkembangannya teknologi, kita dapat berharap bahwa AI akan menjadi alat yang semakin canggih dan berguna dalam berbagai aspek kehidupan, membawa kita lebih dekat ke masa depan yang serba otomatis dan terhubung. Kemajuan teknologi akan terus berlanjut, dan kita adalah bagian dari kisah ini. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami. Saya Raden Muhammad Renaldi, pamit.